Tim Gabungan Independen Mencari Fakta Tragedi Kanjuruhan menemukan adanya dugaan penggunaan gas air mata kedaluarsa dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang. Namun Mabes Polri menjelaskan penggunaan gas air mata tidak mematikan meski digunakan dalam skala tinggi. Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang menuai polemik. Banyak pihak menduga ratusan orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan ini salah satunya akibat gas air mata. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengklaim gas air mata tidak mematikan meskipun digunakan dalam skala tinggi. Dede juga menjelaskan terkait adanya dugaan penggunaan gas air mata kedaluarsa. Menurut Dedi, gas air mata yang kedaluarsa sudah tidak begitu efektif lantaran kandungan zat kimia yang ada di dalamnya sudah menurun. Sama halnya dengan gas air mata juga kalau misalnya terjadi iritasi pada pernapasan pun ya sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk dari tadi Prof. Madegegel. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Ini ketika dia expired justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Pernyataan Kadif Humas ini berbeda dengan temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Menurut Renald Kasali, penggunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan bersifat mematikan. Renald menjelaskan mengenai salah satu supporter yang menjadi korban gas air mata. Awalnya, korban tidak merasakan apa-apa, namun sehari setelahnya, mata korban tersebut menghitam dan memerah. Tak hanya itu, Renald juga menyebut penggunaan gas air mata di Kanjuruhan merupakan pelanggaran. Itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran. Karena gas air mata itu, ingat ini adalah, kalau kepolisian itu adalah, sekarang ini namanya bukan military police, bukan polisi yang berbasiskan militer, tapi ini adalah civilian police. Nah, maka polisi itu pun juga di tangan kanannya adalah kitab HAM. Jadi bukan senjata untuk mematikan, tetapi adalah senjata untuk melumpuhkan supaya tidak menimbulkan agresivitas. Yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi ini tentu harus diperbaiki. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober usai laga panas antara Persebaya dan Arema. Ribuan supporter yang panik karena tembakan gas air mata kemudian mencoba untuk keluar stadion. Akibat kejadian ini, 131 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Banyaknya korban yang terjadi di Kanjuruhan, personel Polresta Malang Kota menggelar sujud massal saat apel pagi di Mapolresta Malang Senin kemarin. Aksi dilakukan sebagai bentuk simpati dan permohonan maaf kepada seluruh Aremania serta memohon ampunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengakui adanya gas air mata kedaluarsa yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Namun polisi berdalih gas kedaluarsa tidak mematikan. Sementara di lapangan masih ada korban sakit yang diduga terdampak gas air mata. Benarkah gas air mata kadaluarsa tidak berbahaya? Kami akan membahasnya bersama Kepala Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November, Profesor Freddy Kurniawan. Selamat sore, Prof. Freddy. Selamat sore. Baik, Prof. Freddy, polisi menyatakan gas air mata yang sudah kadaluarsa efektivitasnya menurun. Benarkah demikian, Prof? Enggak. Efektivitas yang dimaksud itu efektivitas yang mana? Kalau efektivitas mengenai iritasi mata mungkin menurun. Tetapi dia terdegradasi, mungkin berubah menjadi senyawa lain yang mungkin jauh lebih toksik daripada senyawa aslinya. Oke. Kemudian hal ini disebabkan oleh apa, Prof? Apakah betul karena senyawa yang ada di dalam gas air mata ini bisa berubah ketika kadaluarsa? Iya, terdekomposisi. Dia berubah menjadi senyawa lain. Baik, itu ada di MSDS, di Material Safety Datasheet. Baik, artinya gas air mata yang sudah kadaluarsa bisa dikatakan justru lebih berbahaya? Memang saya ngomong gini berdasarkan MSDS, memang begitu. Ada sifat toksiknya mungkin muncul, tapi ini perlu diuji karena jarang-jarang orang membahas ini. Dan banyak ahli kimia yang enggak ngeh senyawa ini, harus baca dulu literatur banyak gitu ya. Toksik yang dimaksud ini seperti apa, Prof? Toksik itu lebih mematikan, artinya beracun dia. Oke. Reaksi terhadap zat tersebut umumnya seperti apa, Prof?
sebenarnya gas air mata ini ditemukan oleh orang Amerika. Dia membuat ini gunanya untuk bersifat iritasi pada mata, kemudian iritasi pada pernafasan, iritasi pada kulit. Baik, dalam peristiwa Kanjuruhan ini artinya jika gas air mata kadaluarsa ditembakkan di stadion, benarkah kemudian efeknya bisa menimbulkan hingga kematian? Sebenarnya ini senyawa ini dikenal tidak mematikan. Tetapi hal itu perlu diuji. Karena apa? Sebenarnya sebelum-sebelumnya ada kejadian di Mesir, tragedi di Mesir itu meninggal. Kemudian di Bahrain juga meninggal. Ada kasus-kasus meninggal dengan gas air mata ini. Nah, kalau urusannya dengan kadaluarsa ini sama saja. Saya kira paparannya jumlahnya berapa masuk ke tubuh orang ini. Pernapasan jadi terganggu. Nah, kalau pernapasan terganggu, dibuktikan saja. Kalau mau kita punya gas air mata tinggal dimasukkan ruang, kasih gas mata mati atau enggak. Nah, itu akan terlihat. Itu mudah sekali membuktikannya sebenarnya. Oke, artinya yang jadi pertanyaan juga, katakanlah bahwa gas tersebut memang betul bisa menyebabkan iritasi. Tapi dalam level iritasi yang tinggi, bisakah hal ini mematikan? Khususnya misalnya ketika terkena mata bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian jika terkena oleh orang yang memiliki penyakit komorbid paru-paru, bisa dampaknya lebih parah. Seperti itu, Prof? Iya, benar, fatal itu kalau kena orang yang punya komorbid paru-paru. Kedua, kalau iritasi ini tidak segera diselesaikan, mungkin menjadi permanen lukanya. Gas air mata bisa berdampak fatal untuk yang memiliki komorbid paru-paru. Selain itu, bisa berakibat fatal terhadap orang-orang yang memiliki penyakit bawaan apa lagi, Prof? Sebenarnya yang diserang adalah iritasi. Mata itu iritasi. Cuman gini, kalau misalkan dalam ruang tertutup seperti Kanjuruhan, itu sebenarnya tidak boleh dipakai. Karena apa? Maksudnya gas air mata, begitu gas air mata itu untuk mengusir orang. Jadi begitu dia merasakan pedih, dia harus lari ke tempat yang lebih lapang supaya tidak terus terpapar dengan. Tapi kalau dia tidak bisa lari seperti Kanjuruhan itu, pintunya tertutup, kemudian tidak ada ruang untuk lari, maka dia akan terpapar dalam jumlah yang banyak. Dan ini cukup berbahaya dan bisa mematikan. Baik, yang menyebabkan mematikan ini karena terpapar dalam jangka waktu yang lama dan di ruang yang sama. Baik, Prof, jika dilihat dari gejala-gejala yang umumnya dirasakan oleh korban Kanjuruhan, di mana matanya memerah, kemudian lingkaran matanya ini menghitam, ini juga apakah jadi salah satu efek yang ditimbulkan dari gas air mata? Iya, itu memang iritasi di mata. Kulitnya paling juga panas itu, yang kena kulit secara langsung, maka dia akan terjadi merah-merah kemungkinan. Selain itu juga Komnas HAM menyatakan banyak kondisi jenazah korban Kanjuruhan yang mukanya biru. Ini apakah muka biru menjadi salah satu juga efek gas air mata? Ada kemungkinan dia masuk ke paru-paru, kemudian tidak bisa bernafas. Itu kan artinya oksigen tidak bisa masuk. Oke. Prof, kemudian reaksi yang dirasakan oleh orang-orang berbeda terhadap gas ini. Apakah ini juga akan menjadi lebih parah jika dirasakan oleh anak kecil, Prof? Anak kecil lebih rawan, Pak. Karena apa? Lebih rawan karena paru-parunya belum terbentuk sempurna. Kemudian yang lain belum juga sempurna itu terbentuk. Sehingga ada kemungkinan efeknya jauh lebih cepat. Berapa lama kemudian efek gas air mata ini bisa menghilang? Terutama kalau kami melihat banyak yang mengalami mata yang sangat merah, Prof. Sangat merah ini kalau di buku aslinya di MSDS itu salah satu cara adalah dengan membilasnya dengan air sebenarnya. Membilas dengan air agar senyawa-senyawa yang masih menempel bisa hilang. Nanti dia akan sembuh dengan cara sendiri kalau memang bisa kembali seperti semula. Kalau kerusakannya permanen maka dia tidak bisa kembali. Mudah-mudahan masih bisa kembali kalau saya doakan. Oke, Prof, adakah mungkin penanganan yang bisa dilakukan jika terkena gas air mata? Prof, apa yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama kali? Satu, kalau misalkan kejadian seperti Kanjuruhan seperti itu, nomor satu adalah dibawa keluar dari wilayah yang terpapar. Yang kedua, biasanya orang dikasih udara mengalir, jadi ada udara yang bisa segar yang bisa mengalir supaya menghilangkan sisa-sisa gas yang ada di situ. Kemudian
yang terkena di badan biasanya dibilas dengan air biasa agar ikut tersapu bersih. Termasuk yang ada di mana itu di tenggorokan itu biasanya minum air agar ikut terbilas juga. Baik. Prof, saat ini kan banyak korban tragedi Kanjuruhan yang masih mengalami iritasi. Tadi Anda sampaikan bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa kasus, jika bisa. Dalam kondisi seperti apa mereka harus mencari pertolongan medis, Prof? Sekarang harusnya di pertolongan medis, kalau sudah begini harus diperiksa dengan seksama. Tiap orang kan paparannya jumlahnya beda. Nah, dokter harusnya lebih mengerti bagaimana mengobati ini. Sebenarnya gas air mata itu termasuk salah satu senjata kimia yang digunakan dalam perang, tapi itu dilarang. Baik. Bahkan dalam perang saja ada ketentuan khususnya untuk penggunaannya ya, apalagi jika sengaja ditembakkan kepada masyarakat sipil. Terima kasih Profesor Freddy Kurniawan, Kepala Departemen Kimia ITS sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Dan pemirsa, kita sudah kembali terhubung dengan Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Selamat sore, Pak Wali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, kami ingin mengkonfirmasi, ada informasi terkait pertambahan jumlah korban akibat tragedi Kanjuruhan. Kami ingin konfirmasi kepada Anda, betulkah itu, Pak? Iya benar, Mas. Walaupun itu tidak warga Kota Malang, tapi tadi manajer Arema telepon ke saya karena posisinya rumah sakitnya itu berada di kota, maka sebisa mungkin saya bisa memberikan pertolongan pada keluarga. Dan tadi Anda juga sempat berada di rumah sakit mendampingi keluarga menunggu proses transit jenazah di sana, Pak Sutiaji. Iya, jadi tadi saya pertama ditelepon oleh manajer, terus saya langsung menuju ke rumah sakit. Sebelumnya saya telepon ke Pak Dir dulu, minta cross check benarkah ada penambahan jumlah korban. Beliau menyampaikan, saya cek dulu Pak Wali. Setelah dicek benar, maka saya langsung meluncur ke rumah sakit. Di rumah sakit itu awalnya memang harus menunggu karena memang protapnya demikian, tapi keluarganya ada yang tadi sempat kejang, ada sempat shock itu. Akhirnya saya telepon lagi, Wadir tolong agak dipercepat. Karena apa? Karena minta disegerakan sehingga nanti segera dilakukan pemakaman. Sehingga saya tanya awalnya gimana dan seterusnya. Awalnya langsung tidak di rumah sakit. Anak ini pertama bisa pulang, diantarkan oleh temannya. Hari Minggu itu dia baru dibawa ke rumah sakit dan bisa berjalan sendiri, ya duduk di depan gitu. Terus waktu itu memang saya berkunjung di rumah sakit itu memang ketemu dengan si almarhumah ini. Terus saya minta tolong, saya memang dengan direktur itu akrab ya. Memang direktur tolong ditangani secara baik. Baik. Dan saya melihat yang tersengal-sengal dan seterusnya.